Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Novitasari, kelas B PKSD 2017. Hari ini saya akan simulasi materi pembelajaran terpadu mengenai tumbuhan hijau. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini materi yang akan saya jelaskan teruntuk kelas 5 semester 2. Nah, pertama-tama saya mau tanya kepada anak-anak. Nah, apakah terdapat beberapa tumbuhan hijau di sekitar rumah kalian? Nah, apakah ada beberapa manfaat dari tumbuhan hijau tersebut? Nah, benar. Kali ini banyak sekali tumbuhan hijau yang terdapat di sekitar rumah. Yang pertama adalah ibu mempunyai contoh, yaitu tumbuhan hijau cabai. Cabai ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita untuk kebutuhan makanan. Nah, yang kedua, saya mempunyai tanaman terong dan bayam. Bayam ini adalah sayuran yang sangat sehat, yang bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Dan juga terong ini banyak sekali khasiatnya. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan hijau pisang. Pisang ini buahnya sangat bermanfaat bagi kesehatan kita karena mengandung vitamin E. Nah, apakah kalian sudah tahu beberapa tumbuhan hijau tadi? Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau merupakan salah satu makhluk hidup di dunia yang dapat membuat makanan. Nah, oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup manusia dan hewan. Nah, bagaimana tumbuhan hijau membuat makanan? Nah, proses tumbuhan hijau membuat makanan disebut fotosintesis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah proses fotosintesis, yang mana proses fotosintesis ini merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, proses fotosintesis ini memerlukan bantuan sinar matahari. Oleh karena itu, proses fotosintesis terjadi pada siang hari. Nah, fotosintesis ini berlangsung di bagian daun. Namun, proses fotosintesis juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Klorofil adalah zat hijau pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Air diresap oleh akar dalam tanah. Air dari akar dan karbon dioksida diserap dari udara oleh daun. Nah, selanjutnya melalui daun atau di dalam daun ini ada stomata. Nah, melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan air ini menjadi oksigen. Nah, apabila energi cahaya matahari tidak ada dalam proses fotosintesis, maka tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan dengan sempurna. Namun, secara alami proses fotosintesis terjadi pada siang hari karena seperti yang kalian tahu, proses fotosintesis sangat memerlukan energi cahaya matahari. Apabila terdapat energi yang terkandung dalam sebuah cahaya dapat memenuhi karbon dioksida
maka proses fotosintesis dapat juga berlangsung di dalam malam hari. Nah, energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Proses ini kemudian dikenal dengan nama fotosintesis tadi. Secara singkat, proses fotosintesis dapat dilihat pada diagram berikut ini. Saya akan menuliskan diagram dari hasil fotosintesis. Nah, ini adalah hasil dari reaksi fotosintesis. Nah, dari reaksi fotosintesis ini, matahari merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis. Ini ya, sumber energi utama. Nah, oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun atau stomata tadi. Nah, selanjutnya dan hasil dan stomata tadi digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernafasan. Nah, meskipun sebagian yang digunakan dalam proses pernafasan, oleh karena itu apabila pada siang hari duduk di bawah pohon yang daunnya hijau dan rindang, kita akan merasakan sejuk karena banyak menghirup oksigen dari hasil fotosintesis tersebut. Nah, anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan dari proses fotosintesis. Selanjutnya, Bu akan menjelaskan mengenai tumbuhan hijau sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Nah, ada beberapa banyak tumbuhan hijau di sekitar kita, seperti yang Ibu tunjukkan tadi. Ada pohon pisang, ada bayam, ada cabai, dan ada terong. Masih banyak lagi tumbuhan hijau yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, hasil fotosintesis dari tumbuhan hijau digunakan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Namun, manusia dan hewan juga turut memanfaatkan hasil fotosintesis tersebut untuk mendukung keberlangsungan hidupnya. Nah, tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Makanan tersebut diubah menjadi energi untuk tubuh kita. Nah, sumber makanan, ketersediaan makanan akan terhenti apabila proses fotosintesis tersebut tidak dapat berlangsung dengan baik. Nah, jika tidak ada tumbuhan, maka ketersediaan makanan akan terhenti. Teman-teman, manusia dan hewan akan kehilangan
makan. Akibatnya lama-kelamaan manusia maupun hewan akan mati. Nah, manusia dan hewan secara langsung ataupun tidak langsung tergantung pada tumbuhan hijau di sekitar kita untuk memperoleh makanan. Daun, batang, biji, dan umbi merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Nah, proses menyesuaikan diri atau adaptasi adalah bagaimana cara organisme mengatasi tekanan yang ia terima dari lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan. Tidak hanya manusia dan hewan saja yang melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan hidup di suatu lingkungan. Ada tumbuhan yang hidup di air, tempat lembab, tempat dengan kadar garam tinggi, maupun di daerah kering. Oleh karena itu, cara penyucian diri yang dimiliki oleh tumbuhan menjadi berbeda-beda disesuaikan dengan bagaimana lingkungan tempat hidupnya. Nah, itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri materi kali ini mengenai tumbuhan hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.